Assalamualaikum sahabat. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Marah. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar program BK di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu pengertian bimbingan konseling di sekolah dasar. Bimbingan konseling di sekolah dasar adalah upaya pemberian bantuan kepada individu, peserta didik atau siswa yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya mereka dapat memahami dirinya sehingga mereka sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah dasar, keluarga, masyarakat, serta kehidupan pada umumnya. Selanjutnya yaitu tujuan program bimbingan konseling di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, tujuannya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan secara khusus dan yang kedua ada tujuan secara umum. Yang pertama tujuan secara umum yaitu bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah untuk membantu para siswa agar dapat mencapai tahap perkembangan optimal. Secara akademis, pelayanan ini bertujuan agar setiap siswa memperoleh kesesuaian antara kemampuan dan mata dan jurusan yang dipilihnya. Yang kedua yaitu tujuan secara khusus bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas perkembangan yang meliputi aspek sosial, politik, dan karir sesuai dengan tuntunan lingkungan. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat program BK di SD dan MI diantaranya terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang dirinya, tentang keluarga, tentang sekolah, dan tentang masyarakat. Dan yang kedua, dapat mengarahkan siswa pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Yang ketiga, dapat mengarahkan siswa dalam merencanakan masa depannya. Selain itu, yang keempat, dapat membentuk perkembangan pribadi siswa secara optimal. Sedangkan yang kelima, dapat menjalin keharmonisan dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar. Sedangkan yang keenam, dapat bekerja sama antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, dapat bekerja sama lebih intensif antara guru dan siswa. Menyusun program BK di SD atau MI. Program pelayanan bimbingan dan konseling disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi. Substansi program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi keempat bidang. Yang pertama, jenis layanan dan kegiatan pendukung. Yang kedua, format kegiatan. Yang ketiga, sasaran pelayanan. Yang keempat, volume atau beban tugas konselor. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, program bimbingan dan konseling hendaknya disusun oleh seluruh staf bimbingan dan konseling dengan memperhatikan personal sekolah, yaitu guru, wali kelas, staf tata usaha, dan staf lainnya. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, penyusunan program bimbingan dan konseling hendaknya menunjang program sekolah. Yang keempat, program bimbingan dan konseling hendaknya disusun secara sederhana.
yang memiliki unsur keterlaksanaan. Yang kelima, program bimbingan dan konseling hendaknya disusun setiap awal tahun pembelajaran. Baiklah, saya Delti Kurnia dengan NIM 1930111015 akan melanjutkan materinya, yaitu langkah-langkah program penyusunan BK di SD atau MI. 1. Melakukan studi kelayanan. Sebelum program bimbingan dan konseling disusun, perlu dilakukan inventarisasi masalah dan kebutuhan berkenaan dengan pelayanan yang akan dilaksanakan. Untuk tujuan ini, perlu dikumpulkan berbagai data dari semua pihak yang terkait dengan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud. 2. Penetapan prioritas masalah dan kebutuhan yang akan ditangani melalui pelayanan bimbingan dan konseling. 3. Penetapan isi, bentuk, dan teknik kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. 4. Penetapan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang hendak dilakukan. 5. Penyusunan alat evaluasi untuk menilai keberhasilan program. Sekian, terima kasih.